Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali di channel saya, Super Channel. Pengelolaan kinerja tahun 2025 ini apakah tambah sulit, tambah bikin pusing teman-teman guru atau pengawas dan juga kepala sekolah? Apakah semakin mudah? Nah, untuk mengetahui hal itu, saksikan terus ya Bapak Ibu sampai habis, sehingga Bapak Ibu tidak gagal paham ya. Pada pengelolaan kinerja tahun 2025, Bapak Ibu, sekurang-kurangnya kalau kita cermati, ada 3 kemudahan yang perlu kita ketahui atau Bapak Ibu ketahui, dan juga ada harapan Menteri Dikdasmen. Apa saja Bapak Ibu 3 kemudahan itu? Antara lain yaitu pertama, terkait dengan pengembangan kompetensi, kedua, bukti dukung dan dokumentasi, yang ketiga adalah periode pengisian kinerja. Kemudian yang pertama adalah terkait dengan pengembangan kompetensi. Untuk sekarang Bapak Ibu tidak ada lagi poin ya, no point. Jadi Bapak Ibu dalam rangka pengisian kinerja yang tadinya harus mengumpulkan poin, maka untuk saat ini tidak perlu lagi ada poin relasi kegiatan pengembangan kompetensi, tetapi Bapak Ibu nanti perlu mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan. Nah, ini refleksi ini adalah sebagai bahan dialog kinerja bersama atasan Bapak Ibu. Ya, kalau di sekolah adalah dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan bukti dukung dan kompetensi dan dokumentasi. Kalau dulu Bapak Ibu perlu mengunggah banyak dokumen pengembangan kompetensi. Tetapi untuk sekarang, untuk tahun 2025, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengunggah dokumen di sistem ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu menunjukkan dokumennya. Jadi tidak perlu lagi mengupload. Tapi Bapak Ibu menunjukkan dokumen ke atasan di luar sistem ya. Jadi nanti atasan atau kepala sekolah, wali sekolah itu cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan dokumen itu sudah dinyatakan sesuai ya. Nah, jadi ini tentu kemudahan yang cukup bagus ya menurut saya. Ini membuat kemudahan bagi teman-teman di sekolah atau di lapangan atau di tempat kerja. Sedangkan kemudahan yang ketiga yaitu terkait dengan kemudahan dalam rangka pengisian e-kinerja. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu harus mengisi 2 kali setahun, misalnya Januari sampai Juli 2024, Juli sampai dengan Desember 2024, 2 kali setahun. Tetapi untuk yang baru ini Bapak Ibu cukup 1 kali setahun. Namun Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penilaian periodik bulanan, tribulan ini masih seperti biasa. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui 3 kemudahan ini, tentu ada harapan dari Menteri Dikdasmen, Pak Abdul Mukti, yaitu pertama bagi guru, yang diharapkan pertama, guru sebagai pendidik dan pembimbing, kedua sebagai mitra penguatan pendidikan karakter, kemudian yang ketiga diharapkan guru itu berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, yang keempat, terlibat dalam kegiatan satuan pendidikan. Nah, kemudahan yang diberikan tadi tentu bertujuan menjadikan para guru lebih fokus menjalankan tugasnya dan tidak dipersulit dengan tugas-tugas administrasi. Nah, bagi guru, kepala sekolah dan pengawas, dengan adanya kemudahan ini pun diharapkan dapat memberikan laporan yang lebih bermakna dan bermutu untuk kita semua. Nah, sehubungan dengan harapan Pak Menteri ini, saya ingin memberikan penjelasan tambahan yang berhubungan dengan harapan guru sebagai pendidik dan pembimbing itu apa saja. Pertama, guru sebagai pendidik diharapkan harus mengajar sesuai dengan kurikulum. Yang pertama. Yang kedua,
menggunakan metode kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memberikan motivasi dan menginspirasi yang berkaitan dengan tujuan akademis dan pribadi mereka. Kemudian guru sebagai pembimbing diharapkan mau mendengar ya dan membimbing peserta didik, kemudian mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Lalu yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai dan moral. Yang keempat, membantu merencanakan masa depan. Nah, kemudian harapan Menteri juga guru bisa menjadi mitra penguatan pendidikan karakter. Nah, kaitan dengan itu, begitu diharapkan maka teman-teman guru itu fokus ya dengan adanya kemudahan-kemudahan, tentu perhatian teman-teman guru di satuan pendidikan lebih fokus membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa. Nah, dalam rangka fokus terhadap pembentukan karakter dan mengembangkan potensi anak-anak ini, Bapak Ibu bisa implementasikan atau tanamkan pembentukan karakter itu paling tidak bisa melalui kurikulum sekolah dan juga melalui pembiasaan. Nah, cara mengimplementasikan atau menanamkan karakter anak-anak ini, Pak Menteri sudah rencana akan mencanangkan program pembiasaan 7 kebiasaan anak hebat, direncanakan pada Januari 2025. Ini saya juga sudah buatkan video yang saya beri judul Tanamkan Karakter 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat melalui kurikulum sekolah. Nanti untuk link videonya nanti saya sertakan dalam deskripsi video ini. Kemudian juga dalam rangka pembiasaan agar anak-anak itu bisa cepat ya ingat apa itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Setelah anak-anak ingat bisa menerapkan dalam kehidupannya. Ini juga saya buatkan lagu yang mudah-mudahan bermanfaat sebagai upaya ya Bapak Ibu untuk memudahkan anak-anak mengingat sambil bernyanyi. Ini saya coba buatkan lirik dan lagunya ya sederhana, nanti silakan Bapak Ibu kembangkan ya cengkok-cengkoknya lagu ini. Ini bisa dilakukan anak-anak di pembiasaan sebelum mulai belajar, setelah berdoa mungkin dinyanyikan dulu baru mulai belajar. Dan juga anak-anak sebelum tidur disarankan kepada orang tua supaya setelah berdoa tidur atau sebelum berdoa tidur nyanyi dulu kemudian doa mau tidur. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya atas perhatiannya. So, kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya dan jangan lupa dukungannya ya untuk subscribe, like, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.